Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Pudarti SPD MPD CGP dari SMA Negeri 1 Kota Salak, Kabupaten Damastraya, Angkatan 6. Pada modul sebelumnya, di pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru merupakan pamong bagi siswa dan kegiatan berpusat kepada siswa. Pada modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak akan saya jelaskan menggunakan refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa. Hal apa yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, pada modul 1.1 mempelajari tentang filosofi pikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, inti dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru merupakan pamong yang menuntun siswa dalam belajar sesuai dengan kemampuan siswa dan memberikan pemahaman tentang kodrat alam dan kodrat zaman kepada siswa. Yang ketiga, implementasi dari modul 1.2 adalah mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya sehingga dapat menciptakan profil pajak Pancasila pada siswa yang berpusat kepada siswa. Yang keempat, sebagai guru penggerak dapat mengembangkan contoh tauladan dalam bertindak, serta juga memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar untuk proses dan hasil belajarnya dengan cara mewujudkan merdeka belajar. Hal yang paling menantang bagi saya adalah melaksanakan aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang mempunyai waktu yang ditetapkan. Yang ketiga adalah melaksanakan diskusi sesama anggota CGP dalam satu hari dan melewati virtual. Menurut saya, kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 adalah, dan kita ketahui bahwa di modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang berpusat kepada siswa karena siswa yang aktif dalam kegiatan pendidikan, dalam proses pembelajaran dan guru hanya sebagai pamong. Pada modul 1.2, guru berperan sebagai pamong dan pemimpin dalam proses pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan menjadikan siswa sebagai pemimpin. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasakan berada di tengah padang pasir yang sedang mencari sumber air atau oase. Sumber air atau oase adalah ilmu yang saya peroleh selama pendidikan di CGP. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan belajar dari berbagai sumber dan berbagai hal tentang pembelajaran untuk membentuk siswa menjadi mandiri dalam belajar. Karena siswa pusat utama dalam belajar dan dapat berbagi dengan rekan sejawat. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir satu, guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa menerima materi hanya dari guru saja, dan siswa tidak banyak mencari materi selain dari gurunya. Yang kedua, siswa belum aktif semuanya dalam proses pembelajaran dan pemberian materinya disamaratakan. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa pendidikan lanjutan itu berdasarkan nilai yang diperoleh oleh siswa. Yang keempat, saya belum banyak melakukan kolaborasi dengan pihak luar dalam mengembangkan
diri siswa. Saya belum melakukan refleksi terhadap diri saya apa yang telah saya lakukan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran saya berpikir harus mampu. Yang pertama, menerapkan komunitas guru dan siswa yang ada di sekolah. Yang kedua, mendorong terjadinya kolaborasi antara guru dengan guru, siswa dengan siswa. Yang ketiga, menuntun siswa untuk mengenal kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, saya akan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada diri saya dan mewujudkannya kepada siswa. Yang kelima, mewujudkan pemimpin siswa. Selanjutnya adalah penerapan. Rencana pengembang diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, yaitu berpihak kepada siswa. Bahwa guru menjadi pamong atau mengamong siswa dalam belajar, menuntun mengarahkan siswa. Yang kedua adalah inovatif. Saya akan inovatif lagi untuk menciptakan hal-hal yang baru berupa sumber materi pembelajaran, media pembelajaran sehingga siswa lebih menarik dalam belajar. Selanjutnya itu reflektif. Saya akan banyak bertanya pada diri saya, apa kekurangan yang saya miliki setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, dan juga menerima kritikan yang diberikan oleh supervisor saya. Selanjutnya yaitu mandiri. Kita harus mandiri dalam berbagai hal. Yang pertama adalah memiliki motivasi diri untuk berubah, sehingga dapat merubah dari hal-hal yang kecil, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri, baik ditugaskan oleh sekolah ataupun kemauan saya sendiri. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Harus memiliki kerjasama yang lebih baik lagi dengan berbagai hal, khususnya dalam pengembangan diri siswa, menuntun siswa menjadi yang lebih baik setelah menamatkan pendidikannya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Mohon maaf jika ada salahnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.